صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kemal Pasha dari Rohis. Saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak, apa sih makna dari Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu kita sudah alami ya selama bertahun-tahun ya, peringatannya. Sebenarnya makna dari Isra Mi'raj itu apa sih? Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu kapan dilaksanakan? Pada tanggal 27 Rajab ya, setiap tahunnya. Nah, kemudian Isra sendiri itu apa? Isra itu merupakan perjalanan dari Baitul Maqdis ya, yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa ya. Nah, kemudian sepanjang perjalanan itu kendaraan yang bernama Buraq ya. Dari situ Nabi ya, sesampainya di Masjid Al-Aqsa, beliau itu sholat sunnah 2 rakaat. Setelahnya dia keluar dari masjid, dijemputlah oleh malaikat Jibril yang beserta tunggangannya menuju langit ke-7, Sidratul Muntaha. Ada beberapa lapis yang kemudian dilewati oleh Rasulullah ya. Dalam hal ini merupakan sebuah kenaikan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu ya. Makna yang ada yang terkandung dalam Isra Mi'raj itu, ini beliau itu dulu ditinggal oleh istri dan pamannya ya. Ini sebuah peristiwa di mana untuk menghibur Rasulullah dan sebagai titik balik puncaknya dakwah Nabi Muhammad SAW. Titik balik dakwah di mana dakwah Nabi Muhammad tuh upgrade ya. Ada memiliki ide-ide yang akan disampaikan kepada umat ya. Jadi kita sebagai manusia ini merupakan sebuah mukjizat ya. Perjalanan sejarah peristiwa Nabi Muhammad sebagai mukjizat kita, pembelajaran bahwa pada saat kita sedih ya, kita melakukan safar, perjalanan, di mana perjalanan ini merupakan suatu hal yang positif ya. Dari perjalanan yang positif itu menemukan ide-ide inspirasi yang membuat kita akan berkembang lagi bagaimana kita menyampaikan dakwah kita, menyampaikan lagi pesan-pesan baik kita kepada umat, seperti itu. Dan di situ dimaknai bahwa muncullah suatu perintah, di mana perintah itu sholat 5 waktu yang diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita wajib ya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dari situlah peristiwa ini diabadikan ya, menjadi kita sebagai umat Islam selalu memperingati pada tanggal 27 Rajab itu ya. Nah, kita selalu memaknai ini dengan pentingnya bahwa kita harus selalu menunaikan sholat 5 waktu. Pentingnya sholat ini karena ini merupakan satu hal yang akan dihitung ya pada saat yaumil hisab, bagaimana sholatmu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, di mana makna-makna yang menjadi inspirasi Nabi Muhammad yang akan sampai kepada kita dan kita mencoba untuk melakukannya bersama gitu ya. Jadi saya mohon, saya pesan pada adik-adik ya, kepada siswa semuanya, tolong untuk melakukan ibadah ini sesungguh-sungguhnya ya, lillahi ta'ala.
jangan sampai kemudian kalian meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, karena kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, itu khawatirnya akan dicap terputus dari rahmat Allah. Ya, dianggapnya kafir atau bagaimana. Itu ya. Karena kita apa? Kita menentang perintah Allah, tidak melaksanakan perintah. Bahkan kita kemudian selalu mendekati larangannya. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga kita sebagai umat beliau selalu berada di dalam tuntunannya, dan semoga kita pengikutnya juga bisa masuk bersama jajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Naysila Wardana dan Saya Husnul Kariska. di sini kami perwakilan dari Rohis ingin mewawancarai perwakilan dari OSIS tentang makna Isra Miraj. Sebelumnya perkenalkan dulu dong, nama kakak siapa nih? Halo guys, nama aku Trihanuno. Di sini aku sebagai penjabat sebagai OSIS Ketua Sekbid 1 atau Sekbid Keimanan dan Ketakwaan. Boleh apa yang ingin ditanyakan? Menurut kakak makna Isra Miraj itu apa sih? Menurut aku makna Isra Miraj itu adalah perjuangan dan rasa bersyukur. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh, yaitu untuk memberikan tugas untuk sholat 50 waktu. Namun Nabi Muhammad SAW itu mencintai umatnya. Lalu Nabi Muhammad turun nemui Nabi Ibrahim ya kalau tidak salah, untuk bilang apakah 50 waktu itu tidak terlalu berat ya Rasulullah. Boleh engkau bilang kepada Allah bahwa agar diringankan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kan itu perjuangan, kasih sayang, dan udah itu aja sih. Oke, bagus banget nih. Terima kasih. Oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadira Arsya. Nama saya Nisa Fitri Lubis. Jadi kami ingin mewawancarai perwakilan dari Rohis. Sebelumnya perkenalkan nama kakak siapa? Oke, jadi perkenalkan nama aku Farhena Febriani dari kelas 11A. Di sini aku sebagai perwakilan Rohis. Oke, jadi pertanyaannya itu menurut kamu apa sih hikmah dari Isra Mi'raj itu? Oke, jadi menurut aku hikmah dari Isra Mi'raj itu kita bisa lebih meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi kembali lagi ke sejarah Isra Mi'raj yang dimana Nabi Muhammad itu memperjuangkan perintah sholat gitu. Dimana Nabi Muhammad itu sudah menerima perintah dari Allah untuk sampaikan kepada umatnya untuk sholat sebanyak 50 kali. Tetapi setelah Nabi Muhammad berdiskusi dengan nabi-nabi lain, akhirnya Nabi Muhammad itu memohon keringanan kepada Allah untuk menjadikan sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Nah, akhirnya disetujukan, dan dari perjuangan itu kita bisa lebih menyadarkan diri kita, lebih bisa untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Nah, untuk yang kedua, hikmah yang kedua dari pengalaman dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita seharusnya bisa lebih mempercayai kekuasaan Allah, bahwa kejadian Isra Mi'raj ini bisa dibilang itu nggak masuk akal ya, karena dimana Nabi Muhammad itu pergi ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat. Nah, di situ kan mungkin kalau misalnya menurut akal manusia itu kan kurang bisa dimengerti gitu kan, kayak nggak masuk akal. Tapi buktinya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha, kalau kekuasaan dia itu ternyata ada gitu. Nah, dari peristiwa itu, dari perjuangan Nabi Muhammad itu, kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari yang aku sudah sampaikan tadi. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.